Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Ruli. Kali ini kita akan membahas tentang hipertensi dan kebohongan seputar hipertensi. Apakah Anda mengalami hipertensi atau orang yang Anda kenal mengalami tekanan darah tinggi terus harus minum obat selama bertahun-tahun, katanya nggak boleh berhenti sampai mati gitu ya. Nah, sebelum kita bahas tentang kebohongan hipertensi, kita bahas dulu tentang tekanan darah yang ideal. Dan kenapa kok tensi diukur ya? Buat apa sih? Satu, untuk mencegah namanya komplikasi yang berat. Karena dari banyak penelitian ditemukan bahwa kalau tensinya tinggi terus itu bahaya. Apalagi kalau misalkan 180, 200, aduh serem banget. Itu bisa stroke, bisa serangan jantung, bisa perdarahan, bisa mimisan, ya tiba-tiba gitu, terus macam-macam ya, dan efeknya juga mengerikan, bisa gagal jantung, bisa gagal ginjal, dan seterusnya gitu. Nah, tapi pertanyaannya, oke, yang sangat tinggi tentu berbahaya, tapi kalau tekanan darah yang sehari-hari itu berapa sih yang normal? Apakah selama ini kita dibohongin? Jadi kalau kita dibilang hipertensi ternyata enggak tuh gitu, atau ternyata jangan-jangan kita menganggap selama ini biasa-biasa aja, ternyata sebenarnya udah hipertensi. Jadi kita harus bahas dulu tekanan darah ideal. Maksudnya tekanan darah ideal itu adalah tekanan darah yang cukup untuk membantu darah kita nyampe ke organ-organ yang dituju. Misalkan darah kita itu kan mengalir di seluruh tubuh. Yang mendorong itu jantung. Terus salurannya namanya pembuluh darah. Nah, ada perbedaan tekanan di situ. Ketika ditekan terus ada salurannya, pasti butuh tekanan yang cukup untuk bisa nyampe ke ujung, misalkan ujung kaki, kalau ke atas berarti ke kepala, ke mata, ke organ-organ yang emang butuh darah gitu, dan harus bisa balik lagi ke jantung. Nah, itulah tekanan yang cukup atau tekanan yang ideal. Kalau tekanannya terlalu berlebihan, itu bisa berat beban jantungnya ya, karena berat kan. Terus pembuluh darahnya juga kasihan, jadi menghadapi tekanan yang berat gitu. Jadi kalau kita punya selang, terus tekanannya besar juga, ya lama-lama capek juga selangnya. Atau organ-organ yang mendapat tekanan darah yang terlalu tinggi juga kasihan. Nah, tapi sebaliknya juga terjadi. Misalkan tekanannya kurang cukup ya. Anggaplah kita punya saluran air ya, terus ada selangnya, terus ada airnya, ada pompanya. Nah, ketika kita mau mandi gitu, terus tekanannya kurang, apa yang terjadi? Airnya ngalirnya dikit-dikit. Itu juga nggak enak, nggak cukup. Sama juga seperti organ-organ tubuh kita butuh tekanan yang pas gitu. Jangan tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. Kalau terlalu rendah, kekurangan darah, akhirnya organnya juga rusak juga gitu. Nah, jadi tekanan darah itu ada dua. Yang atas namanya sistolik atau yang di angka atas, misalkan 117/75 atau 120/80. Nah, yang di atas itu namanya sistolik, yaitu tekanan ketika jantung itu berkontraksi, mendorong gitu ya. Nah, yang bawah itu adalah diastolik atau angka bawahnya itu tekanan saat jantungnya relaksasi. Jadi saat dia jantungnya membuka, menerima darah gitu. Jadi waktu menekan namanya sistolik, itu yang angka atas, yang waktu dia menerima namanya diastolik atau yang angka bawah. Nah, banyak orang yang tidak tahu ya sistolik itu apa gitu, yang atas itu apa, maksudnya yang bawah apa, buat apa nih dok, kenapa diukur gitu ya. Nah, terus ada yang lebih banyak lagi orang tidak tahu adalah selisih diantaranya. Namanya tekanan nadi, yaitu selisih dari sistolik dikurang diastolik. Sistolik kan yang atas, diastolik yang bawah, itu di atas, yang atas dikurang yang bawah. Normalnya itu biasanya sekitar 40 sampai 60 mm air raksa. Nah, kalau kurang dari 40 itu berarti tekanannya kurang gitu ya, nggak bisa nyampe ke luar ya. Atau kalau yang bawahnya terlalu rendah gitu, atau atasnya terlalu tinggi, itu bisa jedanya panjang, jedanya lebar. Kalau jedanya terlalu lebar, misalkan lebih dari 60, itu juga nggak efektif ya. Jadi kita bisa tahu nih kondisi sirkulasi kita itu dari tekanan darahnya. Jadi kalau selisihnya juga kita lihat, yang atas dilihat, yang bawah juga dilihat. Selisihnya terlalu besar ya, itu berarti antara menekan sama membuka itu selisihnya terlalu besar. Berarti tahanan di seluruh tubuh nih besar ya, tahanan untuk keluar dari jantung besar. Jadi sulit darahnya keluar dari jantung. Tapi kalau selisihnya sedikit ya, berarti jantungnya kemampuan dia membuka
dan kemampuan dia memompa itu juga selisihnya sedikit. Jadi yang keluar jadi sedikit, tidak efektif juga. Nah, itu kita bisa lihat nih, oh ada penyumbatan atau enggak, terus cukup enggak darahnya nyampe ke otak gitu. Nah, yang akan kita bahas adalah yang ideal itu tensi berapa sih? Kan selama ini dianggap ya anggapan lama itu 140/90, terus sempat diperbarui jadi 130/80 itu dianggap hipertensi. Jadi yang normal itu harusnya sekitar 120/80 gitu. Jadi kalau di atas 80 bawahnya atau di atas 120 itu dianggap udah mulai naik, dan hipertensi itu sekarang kriterianya dibilang di atas 130. Jadi ideal itu 120/80. Nah, ini ada tapinya nih sebenarnya. Jadi harusnya kita lihat per kasus ya. Jadi tidak semua orang sama. Jadi mungkin dari usia, terus bentuk tubuh. Jadi orang makin tubuhnya makin besar, biasanya tensinya juga akan ya menyesuaikan lah. Jadi contohnya misalkan pada kehamilan, ya ibu hamil itu kan aliran darahnya butuh lebih banyak. Kenapa? Karena tubuhnya bertambah besar. Biasanya tensinya turun. Nah, tapi ada kelainan juga preeklamsi atau eklamsi yang tensinya naik. Terus kondisi kesehatan juga ngaruh. Misalkan pernah gagal jantung, pernah gagal ginjal, itu tensi pasti berubah. Pernah stroke, ya. Malahan justru kalau pernah serangan jantung atau pernah stroke, tensi itu sebaiknya jangan terlalu rendah juga. Yang terlalu rendah malah dia ngedrop atau pingsan gitu. Nah, kita anggaplah 120/80 ini ideal. Tapi kita lihat juga kasus per kasus. Jadi Bapak Ibu tidak perlu terlalu khawatir misalkan tensinya tinggi atau tensinya terlalu rendah. Disesuaikan dengan kondisi tubuh Bapak Ibu gitu. Jadi tidak perlu terlalu memikirkan, wah angkanya sekian gitu ya. Sampai terlalu khawatir. Akhirnya banyak orang yang overdiagnosis. Yang harusnya tidak hipertensi dianggap hipertensi. Padahal tadi variasi ya, tergantung usia juga, tergantung bentuk fisik. Tapi pada umumnya tekanan darah itu secara alami akan meningkat seiring bertambahnya usia. Kenapa? Karena pembuluh darah kita semakin tidak elastis. Pembuluh darah yang semakin kaku itu biasanya tekanan darah akan, itu wajar. Fisiologis tadi pembuluh darah kita makin tidak elastis, makin kaku, ada perubahan hormon menurun. Nah, yang sering terjadi adalah ketika usia bertambah tensi naik tadi. Karena elastisitas pembuluh darahnya makin kaku gitu ya, terus hormonnya testosteron laki-laki makin turun, perempuan estrogen makin turun, menopause atau andropause pada laki-laki, akhirnya tensinya naik. Nah, terus dikasih obat tensi, karena banyak dokter juga kadang suka lupa kalau tadi ada perubahan fisiologis. Jadi yang dianggap hipertensi tadi kan angkanya di atas 130, padahal pada tensinya mulai naik ya 130, 140 gitu ya. Akhirnya diberi obat. Dan seringkali obatnya berlebihan. Kenapa? Karena ngejar tadi target 120/80. Bahkan kadang-kadang ada yang terlalu rendah sampai 100 atau 90 sistoliknya. Akhirnya apa? Sering ada kejadian tekanan darahnya jadi terlalu rendah. Jadi cepat capek, lemes, pusing atau jatuh gitu, terutama kalau usia misalkan udah lansia di atas 65 tahun. Itu kalau tensinya tiba-tiba turun, itu dia di kamar mandi lagi licin, hilang kesadaran, pingsan, waduh bahaya, bisa terbentur kepala dan lain-lain. Jadi akhirnya kesimpulannya adalah Bapak Ibu, kalau usia makin bertambah tensi pasti akan naik karena menyesuaikan. Nah, kita perlu turunkan nggak? Sebaiknya memang dijaga supaya tidak meningkat sampai 180 sampai 200 gitu ya. Dengan apa? Dengan gaya hidup. Kalau misalkan gaya hidup tidak terkejar, baru kita pakai obat. Nah, kalau kita pakai obat, kita juga jaga jangan sampai terlalu ngedrop, jangan terlalu agresif. Karena bisa merugikan, bisa jatuh pingsan, bisa lemes dan lain-lain. Apalagi yang lansia. Nah, pada yang usia, tadi kita bahas untuk usia yang di atas 60, di atas 65 gitu ya, karena memang secara alami tensinya akan naik. Nah, banyak yang sekarang usia 30-an, 40, 50 itu tensinya udah pada tinggi-tinggi ya. Jadi 30 ini udah pada mulai naik tinggi. Nah, kalau Anda usia di bawah 50 tahun sudah hipertensi, penyebab utama itu sebenarnya paling sering adalah resistensi insulin. Jadi mirip-mirip kayak diabetes. Mungkin Anda sudah diabetes atau prediabetes, atau bentar lagi mau diabetes. Itu tandanya apa? Dari tensinya. Tensinya mulai naik. Nah, itu kita sudah curiga kalau di bawah 50 tahun ya, tidak ada sakit ginjal, tidak ada sakit jantung. Yang paling sering adalah resistensi insulin.
Kenapa? Karena terkait gaya hidup, makanan dan karbohidrat olahan, terus kurang tidur, ngerokok, minum alkohol, sering begadang gitu ya, banyak stres ya, kerjaannya banyak, istirahatnya kurang ya, terus stres emosional. Nah, itu paling sering. Jadi gimana caranya ngatasin tekanan darah tinggi? Tadi kalau pada orang tua kita ubah gaya hidup, sama di usia di bawah 50 juga kita fokus resistensi insulin. Caranya dengan mengubah gaya hidup. Kalau sudah diabetes gimana? Ya, dengan diabetesnya pulih atau resistensi insulinnya pulih, tensinya pasti akan ikut turun juga. Jadi kita bisa stop obat hipertensinya. Jadi penipuan terbesar hipertensi dibilang hipertensi esensial, hipertensi yang tidak diketahui sebabnya, kebohongan terbesarnya adalah sebenarnya ketika kita resistensi insulinnya diperbaiki, tensinya akan turun. Jadi tidak perlu minum obat seumur hidup, sama seperti diabetes. Ya, selama ini dibilang diabetes harus minum obat seumur hidup, tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Sama hipertensi juga kebohongannya sama, yaitu dibilang tidak bisa sembuh, harus minum obat seumur hidup. Nah, jadi sering juga diagnosisnya itu salah karena diagnosis hipertensi itu dilakukan cuma sekali. Misalkan waktu Anda pergi ke klinik atau periksa di dokter, terus tensinya tinggi, jadi langsung didiagnosis hipertensi. Padahal syaratnya menurut WHO aja harusnya periksa minimal 2 kali. Nah, tapi kalau saya dapat pasien yang datang ke klinik kemudian tensinya tinggi, saya akan minta Bapak Ibu untuk mengulang, untuk periksa tekanan darah di rumah paling nggak seminggu. Kalau WHO minta 2 kali, kalau saya minta seminggu. Jadi Bapak Ibu punya alat tensi di rumah, belilah alat pengukur tensi. Itu murah Bapak Ibu sekarang, zaman sekarang tuh nggak kayak zaman dulu ya, mahal 1 juta gitu. Kalau sekarang 100.000, 200.000, 300.000 sudah dapat yang cukup lumayan dan punya sertifikasi dari Kemenkes. Jadi Bapak Ibu beli sendiri, ukur sendiri ya, terus dicatat ya setiap hari. Kalau bisa sekali sehari, paling bagus 3 kali. Sehari pagi, kemudian sore, kemudian malam mau tidur. Pagi bangun tidur, sore, kemudian malam mau tidur 3 kali. Paling bagus. Tapi kalau nggak bisa, minimal sekali sehari lah. Tapi waktunya teratur. Misalkan pagi, terus jamnya sama. Atau sore terus, jamnya sama. Atau setiap mau tidur. Supaya kita lihat, oh ternyata memang benar hipertensi. Kadang-kadang ketika Anda ke klinik, itu tensinya naik. Kenapa? Karena tegang Bapak Ibu. Namanya sindrom jas putih. Takut mau ngelihat dokter, mau ketemu dokter, apalagi dokternya galak gitu ya, dokternya suka marah-marah, dokternya suka nyalain pasien. Nah, itu tensi pasti naik. Tapi kalau di rumah dok, saya tensi selalu bagus. Nah, jadi yang mana yang dipakai? Yang data lebih banyak. Jadi ketika Bapak Ibu datang ke klinik selalu tinggi, datang ke klinik selalu tinggi, ke dokter selalu tinggi. Data mana yang dipakai? Data rata-rata seminggu. Ya, seminggu Bapak Ibu ambil data di rata-rata, oh ternyata saya nggak tinggi-tinggi banget. Ya, kalaupun tinggi, dicek umurnya berapa. Kalaupun tinggi, dicek jangan-jangan resistensi insulin. Jadi ketika Anda saat ini minum obat hipertensi, coba dicek. Ya, jangan-jangan bisa diturunkan tanpa obat. Jangan-jangan Anda tidak perlu minum obat seumur hidup gitu. Jadi intinya adalah Anda mau pantau tensi Anda sendiri, bandingkan hasil di rumah dengan di klinik. Dan kalau udah ada hasilnya, udah jelas nih seminggu nih saya pantau nih ternyata tinggi terus, evaluasi dengan dokter. Ya kalau rendah terus juga sama, evaluasi dengan dokter. Dok saya selalu rendah dok, 90, 80. Kadang-kadang ada juga pasien saya tuh 100, 90, 90, 80 gitu, terlalu rendah. Konsultasi dengan dokter, kalau perlu stop obatnya ya, diturunkan dosisnya atau di stop obatnya tergantung kondisinya. Atau dokternya akan punya pertimbangan, misalkan tensinya 140 atau 130, ketika diturunkan jadi 120 Bapak Ibu pingsan. Nah itu berarti kita harus pertimbangkan, karena yang namanya tekanan darah normal itu kan diambil dari data banyak orang. Sebenarnya setiap orang itu beda-beda. Ya ada orang yang tensi normalnya seperti orang rata-rata 120/80, tapi ada juga orang yang tensi rata-ratanya di bawah itu, misalnya 110/70. Ada yang seperti itu. Ya dari dulu dok, dari saya SMP, SMA itu selalu segitu tensinya. Oh berarti memang dia normalnya emang segitu gitu. Tapi ada juga yang di atas itu. Misalkan dok saya dari dulu, dari kecil itu 100, dari SMP gitu 130/90, 130/95. Tapi nggak apa-apa, nggak pernah pusing, nggak pernah apa. Ya setiap orang berbeda-beda.
Makanya ketika dia diturunkan jadi 120 atau jadi 110, kelingan, pingsan. Nah, itu berarti kasus-kasus yang khusus, tidak ngikutin rata-rata normal. Banyak dokter lupa loh ya ilmu ini. Ilmu bagaimana 120/80 itu ditemukan. Ya, tensi 120/80 itu datangnya dari mana? Banyak dokter lupa. Itu dari statistik ya. Jadi ada orang yang dikumpulin begitu banyak orang, dibuat statistiknya yang normal berapa sih? Oh, yang tengah-tengah ini nih yang paling banyak. Tapi kan ada orang yang ekstrim ya, yang lebih tinggi dari rata-rata, atau yang ekstrim sebaliknya, yang lebih rendah dari rata-rata. Jadi begitu kita turunin malah pingsan. Ya, wah, itu penting banget. Jadi fokuslah resistensi insulin, terutama kalau Anda baru pertama kali didiagnosis ya, terus tidak ada kelainan, misalkan tidak ada kelainan jantung, ginjal aman ya. Konsultasilah dengan dokter Anda. Kalau bisa tanpa obat, hindari obat ya, tidak perlu, nggak usah minum. Terus yang paling penting adalah Anda ambil kendali atas kesehatan diri Anda sendiri. Jadi hindarilah intervensi atau interaksi medis yang tidak diperlukan. Banyak orang akhirnya minum herbal, banyak orang akhirnya minum obat-obatan yang tidak terdaftar di BPOM gitu. Untuk apa? Menurunin tensi. Terus akhirnya malah ginjalnya rusak ya, atau minum herbal-herbal tertentu yang merusak liver. Banyak ya. Jadi hati-hati, mau minum herbal juga sebaiknya konsultasi dengan dokter. Kalau dokter yang nggak ngerti herbal, carilah dokter yang ngerti tentang herbal, tentang suplemen, tentang diet, tentang nutrisi, tentang gaya hidup, dan seterusnya. Oke, sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Dr. Ruli. Jangan ketipu lagi dengan hipertensi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.